Oke ya, hari ini saya bersama manajer tim koalisi nomor 1 bersama Abang Mukri di kapal. Saya klarifikasi, saya Mukri Hamadi. Saya klarifikasi ya, saya Mukri Hamadi. Beliau adalah Mukri Hamadi di kapal Sinabung. Rencana ke Biak kita ngapain aja? Biak Superior. Ya sesuai dengan agenda kampanye ini, jadwal kampanye di KPU hari Sabtu Minggu ini calon gubernur terpilih tertunda Pak Beno Kemano akan berkampanye di Saireri, mulai dari Biak, Sopiori, Warapen dan Yapen. Ya ini sebenarnya lebih kepada konsolidasi kembali seluruh wilayah yang kemarin sudah memilih kami dan dipastikan kembali memilih BTM CK yang secara hitungan lapangan kita kami sangat meyakini pilihan orang asli Papua, orang Saireri dan seluruh warga pemilih di Saireri sudah pasti menentukan pilihan ke calon yang sudah pasti mendapat restu dari masyarakat di Papua secara keseluruhan berkaca kepada hasil pilkada kemarin 27 November kemarin. Jadi ya ini untuk bersapa kembali dengan para pemilih BTMCK dan seluruh masyarakat di keempat kabupaten itu. Begitu. Ya mungkin ada himbauan buat masyarakat Biak Saireri nanti yang kita kunjungi. Mungkin ada himbauan khusus. Ya kami yang pertama mohon izin kami datang dan Pak BTM datang untuk bertemu dengan keluarganya di Biak dan Superiori termasuk di Warapen dan Yapen sebagai saudara bersaudara. Kita berharap seluruh warga masyarakat di 4 kabupaten ini melihat beliau sebagai selama ini melihat beliau sebagai keluarga mereka, sehingga dengan kekeluargaan itu kita terus memupuk persaudaraan di tengah pertarungan politik yang kadang-kadang berusaha untuk meminta belah orang Tabi dan Saireri. Tapi kami yakin di Biak dan di Yapen Warapen tetap dalam satu skema yang sama, yaitu skema Tabi Saireri sebagai bagian daripada implementasi semangat kita orang Papua, yaitu menjadi tuan di negeri sendiri. Oke, mengenai hasil survei yang mana? Survei yang survei publik seperti elektabilitas BTM ya, LSI dan lain-lain, menanggapinya seperti apa nih? Ya sebenarnya hasil survei itu kan metode ilmiah yang dilakukan. Jadi tetapi bagi kami kita memandang itu sebagai bagian dari terobosan secara intelektual untuk memberikan kita ruang untuk bisa menganalisa posisi terakhir elektoral kita. Dan saya pikir itu baik, selama ini progresnya baik, sehingga itu semakin memacu semangat kedua paslon maupun termasuk juga partai pengusung, partai teman dekat, partai senafas untuk terus mendorong pemenangan ini menjadi nyata tanggal 6 nanti. Ya, untuk menanggapi isu hoax nih, ini BTMCK kan banyak dihujat atau diserang dengan apa masalah hoax ya. Di sini juga ada Menasib Tain Mei, bagaimana mengenai akun-akun hoax yang selama ini membuat isu-isu negatif terhadap BTMCK? Kami, saya sebagai salah satu aktivis muda yang tergabung dalam tim BTMCK, kami cuma diajar oleh seorang calon gubernur atau seorang gubernur terpilih tertunda, kami harus mengampuni. Walau kalian sebar hoax sejahat apapun juga, BTM bilang mengampuni mereka sebab mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Jadi kami mengampuni saja, semua kembali ke Tuhan. Karena pada prinsipnya BTM bekerja secara jujur dan tidak ada
money politik segala macam. Tidak, kita kerja dengan hati dari kita untuk kita dan untuk Papua. Dan saat ini kami dalam perjalanan menuju Sayeri. Kami dari aktivis, saya sebagai anak adat, saya mau bicara filosofi adat. Jadi kami turun ke Sayeri, mau bersihkan hama di kebun supaya hasil panen itu lebih baik, hasil panen yang baik, bersih. Dan kami pagari kebun kami agar jangan ada bebutan yang masuk dalam kebun itu. Selamat sore. Ya semuanya. BTNC kah? BTNC kah? Satu untuk semua gubernur Papua. Thank you.